Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Erdimas Sarip. Kode sahamnya PEGEO dan TPMA. Nah, kedua perusahaan ini akan kita bahas. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi iPod ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi iPod. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya PEGEO, Pertamina Geothermal Energy. Oke, kita enter. Nah, perusahaan ini belum lama IPO ya. Di harga sahamnya di sini turun setelah IPO, setelah itu naik lagi. Kemudian di sini turun lagi selama seminggu terakhir seperti itu. Nah, kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya atau investor semi retailnya selama sebulan terakhir. Oke, langsung saja di sini kita buka dulu data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kodenya PEGEO. Kemudian di sini bulannya kita ganti bulan 6 supaya selama sebulan terakhir. Tanggalnya perdagangan Jumat terakhir kemarin tanggal 7 ya. Kemudian kita show langsung ya. Nah, berdasarkan data broker summary-nya ya, di sini kelihatan KZ melakukan akumulasi dengan RX. Jadi akumulasi itu adalah perpindahan barang dari banyak pihak ke sedikit pihak. Seperti itu. Jadi KZ dan RX ini melakukan akumulasi. Nah, kita lihat di sini selama sebulan terakhir berarti mereka akumulasi. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Kira-kira siapa yang mengumpulkan barang? Oke, kita tutup data transaksinya atau kita perkecil aja ya. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, perusahaan PEGEO ini 25% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless, artinya dalam bentuk digital. Nah, sisanya itu kita abaikan saja karena itu tidak bisa diperjualbelikan di pasar reguler, kecuali di pasar negosiasi, tapi kita abaikan itu. Nah, di sini kita lihat kepemilikan semi retail. Jadi yang akumulasi itu ternyata kalau dari data ini kita lihat ternyata semi retail. Semi retail atau hidden big player di bulan Juni itu memiliki 37,4%. Sedangkan di bulan Juli itu menjadi 38%. Artinya mereka menambah porsi. Seperti yang tertuang di data broker summary tadi. Ya, kita bisa lihat tadi ya. Nah, kemudian di sini siapa yang jualan? Yang jualan adalah investor retail. Nah, di bulan Juni, investor retail itu memiliki 2,6%. Nah, sedangkan di bulan Juli itu menjadi 2,0%, artinya berkurang 0,6%. Mereka menjual tentunya di sini ya. Nah, sedangkan investor besarnya diam, tidak ngapa-ngapain. Mereka do nothing. Seperti itu. Ya enggak apa-apa karena di investor semi retail itu juga bagian dari mereka, teman-teman mereka sendiri, seperti itu. Jadi kalau mereka mau markup, mau membeli, ya gunakan akun dari investor semi retailnya supaya nggak ketahuan beli. Karena kalau retail-retail yang nggak tahu data peta kepemilikan, otomatis ngelihatnya paling fundamental atau teknikal. Mereka tidak bisa tahu siapa yang beli. Seperti itu. Jadi nggak ketahuan. Jadi nggak gampang diikuti seperti itu. Mereka berpatokan pada support dan resisten seperti itu. Nah, beda dengan kita penganut IBMologi atau investor besar, kita melihat siapa yang beli, siapa yang jual. Kalau mereka beli, berarti mereka punya kepentingan untuk menaikkan harga nantinya. Karena at least sama seperti kita.
Kita itu ketika membeli pasti ingin menjual di harga yang lebih tinggi, sama dengan mereka. Seperti itu. Jadi, kalau kita lihat grafiknya ya. Nah, kemana arah harga selanjutnya? Kalau misalkan akumulasinya terus berlanjut, ya, meskipun harganya turun, akumulasinya terus semakin besar, maka harga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi, bisa jebol ke 900, ini harga tertingginya. Ya, bisa ke 1000 bahkan ke 2000 seperti itu. Tergantung dari investor semi retail tadi. Ya. Kalau akumulasi terus di perdagangan selanjutnya, ya itu pertanda yang bagus. Kita ambil opportunity kalau seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke perusahaan kedua. Perusahaan kedua tadi itu kodenya TPMA. Oke, kita langsung saja ya. TPMA, Transpower Marine. Oke, kita enter. Nah, ini perusahaan yang harga sahamnya naik turun ya. Di sini naik, kemudian turun lagi, naik turun. Sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir ini. Ya, seperti itu. Kita ingin cek aksi mereka. Oke. Kita langsung saja buka data broker summary-nya. Nah, di sini langsung saja kita ganti kode sahamnya TPMA. Kemudian kita show. Nah, kalau dari data ini, kita lihat ini data sudah masuk data perpindahan ya. Nah, di sini kita lihat distribusi. Distribusi itu perpindahan barang dari satu pihak ke banyak pihak. Seperti itu. Nah, ini DP menjual 344.000 lot. Nah, yang beli AK 160, YP 121, BK 93.000, XL dan seterusnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini distribusi. Siapa yang distribusi? Apakah investor semi retailnya atau investor besarnya? Kita lihat lagi. Nah, kita masuk ke data peta kepemilikannya ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya. Perusahaan ini ya sudah 100% scriptless. Nah, sekarang kita lihat tadi kan di data broker summary menjelaskan distribusi. Nah, yang distribusi itu siapa? Ternyata yang distribusi adalah investor semi retailnya lagi. Karena investor besarnya diem. Sebulan terakhir mereka tidak transaksi, ini tetap ya, Juni 76,5, Juli juga 76,5. Nah, investor semi retail itu menjual. Di sini di bulan Juni kepemilikan mereka 6,6%. Di bulan Juli menjadi 5,5%. Artinya mereka keluar kan? Mereka menjual. Siapa yang beli? Yang beli adalah investor retail. Ya. Karena di bulan Juni investor retail memiliki 16,9%. Di bulan Juli menjadi 18%. Terjadi distribusi ke investor retail. Nah, kalau distribusinya terus berlanjut, maka harga sahamnya bisa jadi semakin jatuh, seperti itu. Nah, ini pertanda yang buruk kalau partisipasi retail itu semakin besar. Nah, meski harganya naik ya, sebulan terakhir ini meski harganya naik, tapi investor semi retailnya jualan barang. Nah, setelah naik bisa jadi turun lebih dalam. Seperti itu. Tapi bisa jadi juga besok-besok itu investor semi retailnya malahan akumulasi. Seperti itu. Jadi kepentingan mereka itu sangat banyak ya. Yang jelas mereka membeli untuk jual di harga yang lebih tinggi, sama seperti kita. Tapi mungkin average mereka sudah jauh di bawah. Jadi mereka jualan di sini pun tidak apa-apa. Walaupun turun mereka tetap jualan tidak apa-apa karena mereka masih untung. Seperti itu. Nah, jadi apa hubungannya dengan kalau misalkan dihubungkan dengan aksi korporasi? Sebenarnya secara langsung harga saham tidak ada hubungannya dengan fundamental perusahaan. Tidak ada hubungannya dengan aksi korporasi. Ini secara langsung. Tapi secara tidak langsung itu bisa berhubungan.
Kenapa? Karena investor besar itu bisa menghubungkan. Jadi ketika ada laporan keuangan positif, mereka membeli, sehingga harganya naik. Jadi kelihatan ada hubungan. Padahal tidak ada hubungannya secara langsung. Kalau secara tidak langsung ada. Makanya kita bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang untung, yang labanya meningkat, yang fundamentalnya bagus, tidak selalu harga sahamnya naik. Seperti itu. Atau perusahaan-perusahaan yang gencar diberitakan positif, tidak selalu harganya naik. Begitu juga sebaliknya, ketika perusahaan-perusahaan yang pemberitaannya negatif, ya, sedang minus secara fundamental buruk, tidak selalu harganya turun. Itu faktanya di bursa saham. Ya. Jadi banyak sekali kita menemukan perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya minus. Ya, yang buruk seperti itu. Tapi harga sahamnya naik ribuan persen. Maka dari itu, sebenarnya yang terjadi adalah tidak ada hubungan secara langsung antara fundamental perusahaan atau pemberitaan positif terhadap harga saham. Tetapi secara tidak langsung itu ada hubungannya. Kenapa? Karena investor besar punya kebebasan untuk menghubungkan. Jadi misalkan harga sahamnya naik nih, gitu. Padahal di pemberitaan itu fundamentalnya bagus, atau ada pemberitaan-pemberitaan positif, dapat proyek apa segala macam. Nah, itu kenapa bisa terjadi naik? Karena investor besarnya mau menghubungkan. Ada pemberitaan positif nih. Aku angkat deh, saya borong kanan gitu. Di borong kanan naik harganya. Terus retail-retail percaya, ternyata fundamental perusahaan atau berita-berita positif. Ketika berita positif bermunculan atau fundamental perusahaan bermunculan positif, maka harga saham akan naik. Jadi retail percaya seperti itu karena mereka menghubungkan. Padahal sejatinya kalau Anda paham bagaimana cara kerja bursa saham itu sederhana. Ketika ingin harganya naik, ya diborong kanan. Habiskan semua antrian jual di kolom offer, hanya itu. Terserah, kita tidak peduli apakah harga saham fundamentalnya bagus atau tidak. Yang penting kalau Anda punya uang, borong kanan, naik harganya. Seperti itu. Cuman kalau edukasi seperti ini, kadang-kadang banyak orang yang tidak suka. Para fundamentalis, para teknikalis itu tidak suka.